Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faisal Akbar, NPM 1921911118. Kali ini saya ingin memaparkan materi yaitu dari motorik dan teori belajar yang telah saya analisa ataupun saya sudah buatkan makalahnya, yaitu dari mata kuliah teori belajar mengajar motorik. Ada beberapa hal yang ingin saya paparkan, yaitu yang pertama dari pengertian gerak motorik, dari pengertian gerak, pengertian motorik, teori belajar kognitif dan pengimplementasiannya, lalu teori belajar humanistik dan pengimplementasiannya, dan ada yang lainnya juga. Mungkin yang pertama ingin saya paparkan yaitu dalam pengertian gerak dan motorik. Istilah gerak dan motorik sering diartikan sama, padahal kedua istilah itu sebetulnya sih berbeda dalam hal pengertiannya, namun masih saja dalam berkesinambungan, sehingga memungkinkan juga materi yang disajikan dalam perkuliahan dapat dipahami dengan mudah. Dari penjelasan-penjelasan ini diharapkan pengertian dan pemahaman dari istilah-istilah yang digunakan dapat diterapkan dengan benar, terutama di dalam belajar motorik. Hal ini disebabkan karena di dalam belajar motorik, memperbaiki kesalahan yang bersifat relatif permanen adalah lebih sulit daripada mengajarkan untuk suatu keterampilan. Yang kedua yaitu ada dari pengertian gerak. Dalam ilmu yaitu gerak diartikan sebagai suatu proses perpindahan suatu benda dari suatu posisi ke posisi lain atau dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Nah, diamati secara objektif, maksudnya adalah bahwa dengan adanya gerak ini tuh, kita yang tadinya tidak bisa jalan menjadi bisa jalan, yang tadinya tidak bisa merangkak menjadi bisa merangkak, yang tadinya tidak bisa berdiri menjadi bisa berdiri. Nah, mungkin seperti itu. Dalam pengertian motorik, mungkin di sini pengertian motorik dan gerak seringkali menjadi satu hal. Ini disebabkan karena di antara kedua istilah tersebut sangat sulit ditarik suatu batasan yang konkret. Kedua istilah ini, motorik dan gerak, merupakan suatu istilah yang saling terkait, yang tak dapat dipisahkan karena di antara kedua istilah ini memang terdapat hubungan sebab akibat. Nah, jadi contohnya itu bisa dibilang si sebabnya itu dari motorik, nah si akibatnya itu dari geraknya. Nah, apabila kita dalam suatu pengimplementasiannya ketika nanti dalam hal gerak motorik ataupun motorik dan gerak, nah jadi itu harus bisa tetap berkesinambungan. Lalu pengendalian impuls tenaga kepada alat gerak dalam hubungan ini, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya gerak merupakan penampilan nyata atau konkret dari peristiwa-peristiwa laten yang dimaksud. Penjelasan-penjelasan tersebut mengantarkan kita pada suatu pengertian bahwa motorik merupakan suatu proses belajar yang tidak dapat diamati dengan mata mungkin ya. Lalu ada suatu ini tuh penjelasan dari teori belajar kognitif dan pengimplementasian ketika di dalam suatu pembelajaran. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Nah, mengapa sih di sini lebih mementingkan proses daripada suatu hasil belajarnya? Nah, jadi pandangan dari saya pribadi, ketika kita dalam melaksanakan suatu pembelajaran, kita itu tidak hanya melihat dari hasilnya saja. Nah, kita juga harus
sinkronkan dengan yang namanya suatu proses. Nah, ini yang namanya bisa disebut sebuah belajar ataupun pembelajaran. Nah, ketika di dalam hal suatu eh, prosesnya itu dia yang tadinya tidak bisa sama sekali, nah tetapi secara perlahan-lahan dia memperbaiki dalam hal ketika dalam hal gerak ini tadinya tidak bisa sama sekali jalan, nah tetapi sedikit-sedikit dia bisa. Nah, itu yang dinamakan sebuah proses. Mungkin kalau misalkan kita mengambil contoh kepada dalam hasil belajar. Nah, dalam hasil belajar itu ketika kita di dalam ruang kelas saja. Nah, nilai nih yang akan menjadi sebuah hasilnya. Nah, apakah nilai itu dalam proses kita? Itu kan belum tentu. Kalau misalkan kita melihatnya dari hasil, itu bisa saja nilainya bagus itu karena bantuan dari orang lain, bukan dari hasil proses belajar kita sendiri. Nah, lalu belajar dipandang sebagai usaha. Untuk mengerti sesuatu usaha itu dilakukan secara aktif oleh peserta didik. Keaktifan itu dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, mempraktikkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi di sini tuh dalam hal suatu belajar itu yang pertama mungkin ya dalam suatu mencari pengalaman. Nah, betul, ini sangat-sangat dibutuhkan ketika dalam suatu belajar itu dalam pengalaman. Contoh halnya ketika kita mencari pengalamannya saja kepada kakak tingkat kita ataupun kepada kakak kelas kita. Nah, mereka itu sudah pengalaman dalam hal suatu belajar ataupun dalam suatu sekarang ini saya sedang belajar teori belajar mengajar motorik. Nah, saya juga bisa menanyakan kepada kakak tingkat saya. Nah, bahwasanya belajar TBM motorik ini gimana sih kak, misalkan ya. Nah, mereka itu karena sudah ada pengalamannya. Nah, kita juga bisa belajar dari situ. Lalu untuk ini mencari informasi. Nah, mencari informasi itu sebetulnya sama juga dengan apa yang sudah saya barusan katakan. Mencari informasi itu memang penting. Mencari informasi itu bisa dari sumber buku, bisa dari internet. Nah, mungkin sekarang ini sudah hidup di zaman revolusi industri 4.0. Jadi sudah serba canggih, sudah serba gampang untuk mencari informasi mengenai belajar mengajar. Lalu untuk sebuah memecahkan masalah di sini ya kita itu harus bisa kritis dalam saya sebagai mahasiswa itu harus bisa berpikir kritis. Berpikir kritis itu gimana sih? Nah, jadi kalau misalkan ada sebuah masalah, nah kita itu harus bisa dipecahkan. Itu masalahnya sih dari mana? Lalu solusinya bagaimana? Nah, dalam problem solving ini ketika tidak bisa kita amati atau kita itu ya dari memecahkan masalah ataupun dari suatu hal problem solving. Lalu belajar merupakan suatu aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dalam struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman sebelumnya. Nah, jadi ya betul itu kita juga belajar itu bukan hanya terpacu untuk ke depan saja. Nah, kita juga belajar dari pengalaman apa yang telah kita tempuh ataupun apa yang telah kita pelajari. Nah, kita juga sudah itu bisa dijadikan sebuah evaluasian dan menjadikan proyeksi ke depannya menjadi lebih baik dalam suatu pembelajaran. Lalu ini dari teori kognitif dalam pembelajaran. Teori kognitif menekankan pada proses perkembangan peserta didik, meskipun proses perkembangan peserta didik mengikuti urutan yang sama. Namun kecepatan dan pertumbuhan dalam proses perkembangan itu berbeda. Nah, jadi masing-masing individual itu
dalam hal pertumbuhan ataupun perkembangannya itu pasti berbeda-beda. Tidak hanya disamaratakan saja, tidak seperti itu. Tetapi misalkan contoh si anak A ini dan si anak B. Si anak A itu dalam umur, misalkan ya, ini dalam umur 2 tahun misalkan dia sudah bisa berbicara yang jelas. Nah, tetapi si anak B itu belum bisa berbicara jelas dalam kosakatanya, mungkin ya seperti itu. Nah, kita itu tidak bisa menyamakan kedua orang tersebut, tidak. Nah, tetapi kan di sini juga dalam suatu proses pertumbuhan itu berbeda-beda, baik itu dari nutrisi yang dia makan ataupun dari hal imun, mohon maaf, ataupun dari suatu gen orang tuanya, bisa juga itu mempengaruhi faktor-faktor tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.